Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 di dunia dan Indonesia khususnya ini masih berlangsung. Jumlahnya pun terus meningkat di Indonesia, sudah tembus lebih dari 1 juta kasus. Ini terjadi karena memang jumlah tesnya juga meningkat gitu ya. Nah, kalau Anda salah satunya yang kemudian dinyatakan positif COVID-19, Anda jangan panik. Please jangan panik gitu ya. Karena ternyata banyak sekali orang di luar sana yang dinyatakan positif COVID-19, bahkan OTG itu mereka paniknya luar biasa. Karena kalau Anda panik, ini juga proses penyembuhannya bisa berlangsung lebih lama gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak panik ketika kita kena corona? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu jangan panik kena corona. Namun sebelum membahas tentang tema kita hari ini yang lagi happening juga di Indonesia adalah program vaksinasi massal ya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact mengenai obat suntik gitu ya. Kita lihat yang pertama. Obat suntik itu dapat diberikan di beberapa titik. Ada intravena, intermuskular, dan juga subkutan. Nah, kalau kita lihat ya, biasanya kalau orang disuntik entah itu vaksin ataupun obat injeksi yang lainnya, mungkin kan ada di pembuluh darah yang ada di tangan gitu ya, atau di lengan atas, atau maaf nih, di bokong seperti itu. Nah, ini bukan tanpa alasan gitu ya. Memang ini akan diteliti terlebih dahulu nih, mana kira-kira obat ini yang sesuai untuk diberikan di pembuluh darah yang ada di tangan, di lengan atas, ataupun yang ada di belakang ataupun di bokong. Jadi punya alasan masing-masing seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Tersedia dalam bentuk serbuk. Nah, biasanya kan kalau kita, kayaknya kalau obat suntik itu pasti yang disuntik kan cairan atau cair gitu ya. Tapi kok ternyata ada yang bentuknya serbuk? Betul ada, salah satunya adalah antibiotik karena ini memang molekul antibiotik ini tidak bisa bertahan lama di air. Jadi kalau pas mau digunakan baru dilarutkan dengan pelarut khusus. Jadi selama ini kalau kita berpikir obat injeksi atau obat suntik itu pasti cair semuanya, ternyata bukan ya, ada juga yang bentuknya serbuk seperti itu. Kita lanjut yang ketiga. Obat suntik harus steril. Nah, ini juga yang sangat penting ya, karena proses produksi dari obat suntik ini sangat luar biasa rumit, complicated. Salah satunya harus steril karena harus terbebas dari yang namanya paparan mikroba seperti bakteri atau jamur. Karena kalau nanti di cairannya itu ada bakteri atau jamur, ini bisa menyebabkan infeksi yang ada bukannya sembuh malah tambah sakit. Oleh karena itu memang satu yang sangat penting, tidak hanya obat suntik saja ya, tapi juga semua obat ini harus steril karena gunanya untuk mengobati orang. Kalau nggak steril, kotor, nanti yang ada malah justru membuat orang tambah sakit gitu ya. Kita lihat yang terakhir. Bebas partikel ukuran tertentu. Nah, ini juga yang penting ya. Kalau nanti ada partikel ukuran besar, yang ada nanti bisa menyumbat aliran darah, bisa tambah sakit orangnya. Oke, itu dia tadi 4 fun fact tentang obat suntik, dan kami akan membahas sesaat lagi tentang gimana sih tips supaya tidak takut jarum suntik. Sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fun fact tentang obat suntik. Dan kali ini, di segmen kedua kali ini, kita akan berbincang gimana sih caranya supaya tidak takut sama yang namanya jarum suntik. Ini kan program vaksinasi sudah berjalan ya pemirsa, mulai dari tanggal 13 Januari 2021 yang dimulai oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan banyak orang yang akhirnya kayak ngerasa, aduh takut nih mau divaksin, karena bukan takut vaksinnya, sebenarnya takut jarum suntiknya gitu. Nah, untuk membahas gimana sih caranya supaya kita tidak takut sama yang namanya jarum suntik, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Gofar Hartatianto, MARS, MHAAK, Kepala Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta. Selamat pagi Dr. Gofar, apa kabar? Selamat pagi Mas. Oke. Kabar baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan supaya kita tidak takut jarum suntik, karena program vaksinasi COVID-19 ini kan sudah mulai berjalan nih dok. Tapi sebelum kita ngebahas tentang gimana tipsnya, kita mau tanya dulu nih, sebenarnya apakah semua tindakan vaksin itu dilakukan dengan suntikan ini dok? Sebenarnya tidak semua tindakan vaksinasi dilakukan dengan suntikan. Jadi ada juga vaksinasi itu yang menggunakan oral atau lewat mulut seperti polio dan rotavirus. Tapi untuk polio
Jadi sekarang itu cara penggunaannya juga melalui suntik. Oke, berarti tidak semua vaksin itu dilakukan dengan cara injeksi atau suntik gitu ya dokter, tapi juga bisa lewat oral seperti itu ya. Nah ini juga mungkin yang menjadi pengetahuan kita bersama seperti itu. Kalau yang kedua sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah jarum suntik untuk vaksin ini beda nggak dengan jarum suntik yang pada umumnya gitu kan? Sering kita ngelihat kalau kita lagi berobat ke dokter gitu ya, itu jarum suntiknya kayaknya agak kecil gitu ya dokter. Terus kemudian kalau kita pas lagi donor darah kan agak gede gitu. Nah pas yang vaksin ini itu sebenarnya jarum suntik itu beda-beda atau seperti apa sih dok? Kalau untuk jarum suntik sendiri itu ada beberapa ukuran dari ukuran jarum yang paling kecil itu 24G, ada juga yang besar itu 15 atau 18G. Kalau untuk vaksinasi COVID-19 ini nantinya akan menggunakan sped atau tempat suntikan yang ukuran 1 mili, meskipun vaksinnya itu dosisnya 0,5 mili dan ukuran jarumnya adalah 24G. Jadi ukuran jarum yang paling kecil, Mas. Oke, kalau untuk yang COVID sendiri? Yang COVID sendiri nantinya akan menggunakan ukuran jarum yang paling kecil, yang ukuran 24G. Jadi dia semakin besar angkanya, itu ukuran jarumnya semakin kecil. Oh oke, berarti ini jangan takut gitu ya kalau mau divaksin COVID ya dok ya? Nggak perlu takut, gitu Mas. Oke, tapi kalau ngomongin takut sama jarum suntik kayaknya ini tidak hanya dialami oleh wanita saja, tapi juga pria-pria juga sering kan kita lihat kemarin-kemarin itu banyak video-video gitu ya dari orang-orang, bahkan ada nakes gitu ya juga ada yang takut gitu dengan jarum suntik gitu dok, yang membuat kita jadi akhirnya jadi agak geli, agak lucu juga gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang apa yang membuat orang ini biasanya takut sama jarum suntik? Padahal kan kalau untuk orang biasa kan itu kayak mungkin ya digigit semut, cekit. Nah gitu aja. Tapi biasanya apa sih yang membuat akhirnya orang ini takut sama yang namanya jarum suntik dok? Kalau untuk ketakutan pada jarum suntik sendiri sebenarnya bisa menimpa siapa saja ya Mas. Jadi cuma anak kecil tapi juga orang dewasa. Bahkan kemarin salah satu dokter saya waktu divaksin itu bercerita dia alasannya jadi dokter itu supaya tidak disuntik, Mas. Penyebabnya macam-macam, itu bisa jadi karena trauma, dulunya mungkin pernah disuntik, kemudian mungkin posisi suntiknya tidak pas sehingga menimbulkan rasa sakit, atau bisa juga dulunya setelah disuntik dia merasa mual, pusing atau lemas, itu menyisakan trauma di dirinya. Bisa juga karena efek psikologis. Jadi kalau dari dulu itu kan waktu kita kecil biasanya ditakut-takuti juga oleh orang tua. Kalau misalnya nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau tidur. Nanti disuntik loh gitu ya? Ditakut-takutinnya dibawa ke dokter, nanti disuntik. Nah, hal-hal itu sebenarnya menyebabkan timbulnya trauma-trauma pada masyarakat, begitu Mas. Oke, berarti selain mungkin karena trauma masa kecil juga gitu ya, juga ada efek psikologisnya gitu. Berarti kalau akhirnya efek psikologis itu terus berlangsung, mau nggak mau harus disembuhkan dulu dalam artian kondisi psikologisnya ya, supaya dia akhirnya bisa dan mau disuntik seperti itu ya dok ya. Oke, nah dok ini juga pernah gitu ya, waktu saya sekolah dulu gitu ya, pengalaman pertama yang membuat saya juga sebenarnya agak takut jarum suntik, tapi akhirnya sekarang mulai bisa disuntik gitu kan. Ini gara-garanya ketika dulu waktu SMP kalau nggak salah itu teman saya, kita satu sekolah itu kan mau disuntik apa sih golongan darah ya dok ya. Nah tiba-tiba itu ketika disuntik itu orangnya memberontak dan akhirnya jarumnya patah gitu dok. Nah sebenarnya ketika ada orang yang disuntik terutama kayak vaksin gitu ya dok ya, ketika pas disuntik mungkin dia efek trauma atau takut berlebihan responsnya akhirnya dia memberontak gitu, bergerak atau seperti itu. Itu sebenarnya ada potensi bahaya nggak sih dok atau gimana? Kalau untuk bahayanya ya mungkin seperti yang sudah tadi disampaikan, itu bisa jadi jarumnya patah. Jadi jarumnya patah itu bisa jadi karena orangnya memberontak terlalu keras atau mungkin dari suntikannya sendiri yang mungkin memang produknya kurang bagus, itu bisa jadi seperti itu Mas. Oke ya. Tapi dari efek obat atau vaksinnya sendiri ada efeknya nggak dok?
kemungkinan besar kalau seandainya memberontaknya cukup cukup keras, bisa jadi nantinya dosis vaksin yang dimasukkan itu tidak bisa tersuntikan semua, juga bisa jadi seperti itu, Mas. Oke, berarti kalau memang nanti akhirnya ketika pas lagi disuntik memberontak dan patah dan itu tidak bisa dosisnya berkurang tidak bisa disuntik lagi gitu ya, Dok, ya? Karena sudah cukup dosisnya itu? Sebenarnya disuntikan kembali bisa, jadi dihabiskan lagi sisa dosis yang belum sempat tersuntikan. Tapi kan pertanyaannya, apakah orangnya masih masih mau nantinya disuntik dengan keadaan seperti itu, Mas? Nah, takutnya nanti memberontak lagi, batal lagi ya. Harusnya jatah vaksin buat orang lain jadi kepake buat satu orang aja gitu ya, Dok, ya. Tapi sebenarnya kalau menurut pengalaman dokter yang selama ini selalu bertemu dengan entah itu nakes ataupun masyarakat umum yang takut sama yang namanya jarum suntik, ada nggak, Dok, pernah orang yang dulunya takut banget tapi mungkin karena berbekal terapi dan lain sebagainya akhirnya mereka mau disuntik. Yang menjadi pertanyaan adalah berarti takut akan jarum suntik ini bisa hilang atau tidak gitu? Sebenarnya bisa, Mas. Jadi kalau ketakutan akan jarum suntik itu kan namanya trypanofobia ya istilah. Jadi tergantung juga derajat ketakutannya itu seperti apa. Cara untuk mengatasinya, seandainya nantinya memang orang tersebut harus disuntik, ya pertama kali harus disampaikan kepada tenaga kesehatan yang akan melakukan penyuntikan. Itu yang paling pertama. Kemudian juga mestinya harus ditenangkan atau didampingi oleh orang yang dipercaya. Kemudian juga harus meyakinkan diri bahwa memang yang melakukan vaksinasi itu nantinya adalah tenaga yang terlatih. Itu cara-cara yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang takut vaksin atau orang-orang yang takut jarum suntik. Sebenarnya hal ini mudah untuk dikatakan, tapi pada kenyataannya sulit untuk dilakukan, Mas. Jadi karena sudah tertanam di mindset dari orang tersebut, selain cara itu ya paling harus mungkin menarik nafas panjang, terus menanamkan sugesti pada dirinya, menanamkan mindsetnya itu bahwa disuntik itu tidak sesakit yang dia bayangkan. Jadi anggap saja seperti dicubit kecil atau digigit semut. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, berarti kalau dari sisi medisnya dan dari sisi psikologisnya ini harus berbarengan supaya orang tidak takut jarum suntik atau gimana ya, Dok, berarti? Betul, Mas. Kalau memang ketakutannya itu sangat berat, mungkin memang harus membutuhkan bantuan dari psikologi atau dari psikiater dalam menyembuhkan traumanya tersebut. Bisa jadi nantinya orang tersebut pelan-pelan diperkenalkan atau diperlihatkan dengan awalnya mungkin dengan gambar-gambar jarum suntik, kemudian nantinya dengan ditunjukkan jarum suntiknya seperti apa. Jadi dibiasakan agar dia dalam pikirannya itu sudah terbiasa untuk melihat jarum suntik. Nantinya diharapkan trauma atau ketakutan terhadap jarum suntik tersebut bisa hilang. Oke ya, berarti memang harus perpaduan dari dua sisi ya, dari sisi medisnya juga mungkin dari tenaga kesehatan atau dokter yang nantinya akan menyuntikkan gitu ya. Ini harus diedukasi dulu ke orangnya dan dari sisi psikologisnya mungkin harus ketemu psikolog atau psikiater gitu ya, Dok, ya. Oke, Dok, ini kan program vaksinasi sudah mulai berjalan nih, Dok, mulai dari tanggal 13 Januari meskipun di awal ini atau fase awal ini adalah untuk nakes seperti itu. Nah, tapi kan nantinya akan ada untuk masyarakat umum juga. Sebenarnya kalau kita ngomongin persiapan sebelum divaksin ini ada persiapan khusus nggak sih, Dok? Seperti apa? Kalau untuk persiapan khusus sendiri tidak ada, jadi anggap saja ini seperti kegiatan rutin biasa. Paling istirahat yang cukup sebelumnya, makan juga yang cukup sebelum divaksin. Paling itu saja persiapannya, Mas. Tidak ada persiapan khusus sama sekali untuk menghadapi vaksinasi COVID-19 ini. Oke, dan tidak boleh deg-degan banget gitu ya, Dok, ya. Sebenarnya kan setiap orang pasti deg-degan banget, tapi katanya ada yang bilang kalau deg-degan banget nanti aliran darahnya itu loh gitu kan. Itu juga ada hubungan nggak sebenarnya? Betul, jadi rasa cemas yang berlebihan itu akan meningkatkan tekanan darah, Mas. Itu yang membuat nantinya juga detak jantung itu akan meningkat sehingga kita deg-degan. Nah,
makin takut justru tangannya akan menjadi dingin itu, Mas. Oke, mungkin karena saking parnonya gitu ya dok ya. Nah, semoga kita doakan semoga bagi mereka yang akan diinjeksi ataupun yang sekarang lagi vaksin gitu ya, ini diberikan ketenangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Gofar pagi hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati untuk memberikan tips supaya kita tidak takut jarum suntik. Terima kasih Dr. Gofar. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Puskesmas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita kali ini. Jangan panik kena corona. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini yang sangat penting untuk kita semuanya. Jangan panik kena corona. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Gabriela Tantular, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi, Dr. Gabriela, apa kabar? Baik, selamat pagi. Baik, Mas Raden, gimana kabarnya nih? Baik juga, terima kasih Dr. Gabriela. Semoga Dr. Gabriela dan keluarga juga baik-baik terus gitu ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas satu hal yang juga sangat penting juga gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang pandemi gitu di Indonesia dan dunia yang sudah terjadi ya kurang lebih setahun gitu ya. Di Indonesia kan sudah kemarin kasus pertama Maret, sekarang ini udah Februari, hampir setahun gitu kan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika orang terkena atau dinyatakan positif COVID-19 itu paniknya luar biasa kan seperti itu. Nah, ini yang akan kita angkat hari ini, gimana caranya supaya kita tidak terlalu panik dengan yang namanya kalau kita dinyatakan positif COVID-19. Tapi sebelum membahas itu, bagaimana dokter melihat kasus COVID atau pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia secara umum sekarang? Oke, kalau dari kasus di Indonesia ya, memang secara kita lihat jumlahnya kan makin terus meningkat ya, gitu. Tapi memang ya karena memang kemampuan kita untuk tes itu kan juga meningkat ya. Belum lagi memang kan jumlah penduduk kita memang relatif lebih banyak lah dibandingkan negara-negara lain ya. Betul. Jadi memang pasti jumlah yang terkena atau yang positif itu juga akan banyak juga sih. Oke, jadi tidak bisa apple to apple mungkin dengan Indonesia dengan Brunei atau Indonesia dengan Singapura gitu ya. Karena kan dari jumlah penduduknya kita 270 juta lebih, kalau mau dipresentasikan 1 juta itu cuman berapa 0, berapa persen kan dari 270 juta seperti itu. Kalau kita mau apple to apple ke ya Singapura atau Brunei nggak bisa gitu ya. Oke dok, nah sebenarnya kalau kita ngomongin tentang COVID-19, selain kita ngomongin penyakitnya yang akhirnya membuat orang takut, cemas, khawatir adalah pemberitaan yang secara masif di media, entah itu media elektronik, media cetak, media sosial yang ada di sekitar kita berdampingan dengan media sosial dengan pemberitaan sangat luar biasa, bahkan tanpa ada filter mungkin kalau di media sosial ya, karena ini bukan lembaga penyiaran publik yang formal seperti itu. Bagaimana dokter melihat media yang akhirnya menyebarkan berita-berita seputar COVID-19 dok? Oke, kalau media sendiri kan memang dia kan menyebarkan berita ya. Nah, tapi tergantung dari kita sendiri sebenarnya untuk memfilter berita-berita tersebut gitu. Karena berita itu kan ada yang mungkin memang sesuai fakta, ada juga yang mungkin banyak hoaxnya gitu. Nah, itu memang tergantung dari kita yang membaca nih. Gitu. Kita harus pintar-pintar memilih sumber yang memang bisa terpercaya. Dan bisa melihat, oh ini beritanya sepertinya hoax, jangan dilihat atau jangan diikuti lagi, seperti itu sih. Tapi kalau akhirnya kemudian orang kan pengen tahu atau update informasi seputar corona atau COVID nih dok, dan salah satu cara yang mereka bisa lakukan adalah sekarang orang mungkin lebih banyak ke media sosial gitu. Nah di media sosial ini adalah platform yang
ya itu tadi dokter sebut, tidak semuanya real information, banyak yang hoaxnya juga. Entah atas dasar apa si pengunggah memposting itu, kan kita nggak ngerti gitu ya. Nah akhirnya orang termakan isu-isu tersebut. Nah berarti ini harus apa ya, kita harus bijak-bijak banget gitu ya dok ya, untuk kemudian menggunakan media sosial supaya kesehatan mental kita juga tidak terlalu terganggu dengan hal-hal yang mungkin belum atau tidak betul gitu dok. Ya, betul sekali. Jadi memang mungkin kalau misalnya ya kita banyak melihat berita-berita yang memang mungkin banyak negatifnya ya. Mungkin kita harus kasih waktu untuk diri kita sendiri nih gitu ya. Artinya gini, kita coba disiplin, mungkin dengerin berita-berita yang tentang sesuatu yang negatif itu mungkin cuma sekali atau 2 kali deh dalam sehari. Mungkin benar-benar juga dilihat dari sumber yang memang bisa dipercaya ya. Terus udah gitu ya udah, sisanya mungkin kita coba cari berita yang bisa menyenangkan hati, atau mungkin cari kegiatan yang bisa membuat kita lebih happy gitu. Jadi mungkin itu salah satu cara juga supaya kita nggak terlalu terfokus sama hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Nah itu dia ya, tidak hanya berfokus pada yang buruk tapi juga pada yang baik-baik juga gitu ya. Karena kalau kita lihat kan, kalau kita mau banding-bandingin ya, bukan kita mau bandingin sih sebenarnya, tapi kalau kita based on data gitu ya, itu sebenarnya lihat angka kesembuhan sama angka kematian kan jauh lebih banyak angka kesembuhan gitu ya dok ya. Jadi jangan berfokus pada angka kematiannya gitu. Kita doakan yang meninggal ya semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Tapi maksudnya kalau kita berpikirnya ke situ terus ya akan bikin ngedrop juga kan ya dok. Karena kan ini berkaitan dengan imunitas seseorang. Dan imunitas seseorang ini juga kan dipengaruhi dari sisi mentalnya. Nah kalau akhirnya mentalnya terganggu juga gara-gara informasi yang nggak benar, malah akhirnya imunnya drop, bisa terpapar virus gitu ya dok ya. Nah sebenarnya yang harus dilakukan, terutama untuk dari sisi kesehatan mentalnya, apa sih dok yang harus dilakukan supaya ini kita bisa terhindar dari yang namanya virus COVID-19? Yang jelas memang harus melakukan protokol kesehatan ya, gitu. Itu nggak mungkin luput deh pokoknya ya. Nomor satu ya. Terus ya kalau misalnya mau ngumpul-ngumpul sama teman-teman, ya mungkin lewat virtual aja gitu dulu ya, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya pada dasarnya kan memang manusia itu kan makhluk sosial ya, jadi pasti pengennya sih ngumpul, pengen ketemu, pengen ngobrol. Cuman ya memang kontaknya harus terbatas dulu untuk sementara gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa kita ngobrol, kita ketemu tuh apa ya, mungkin dengan situasi seperti ini jadi terhambat gitu ya, nggak juga gitu. Nah karena kan dengan kontak sosial itu kan kita juga jadi seneng ya, kita jadi happy gitu, dan itu intinya nanti kan akan membuat kita jadi lebih kuat juga kan. Betul gitu, sekali ya dok, ini sangat luar biasa. Nah dok, kalau kita berbicara tentang jumlah kasus yang meningkat, orang yang akhirnya dinyatakan positif setelah melalui tes swab PCR gitu ya, ini selalu hampir mungkin 100% orang yang dinyatakan positif COVID-19 pasti akan merasa panik gitu dok. Takut, khawatir, was-was, cemas, dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya ketika orang dinyatakan positif COVID-19 yang pemberitanya juga tadi kita sudah bahas begitu masif gitu ya dok ya. Dan ketika mereka merasa panik, takut, khawatir, was-was, cemas, itu sebenarnya normal nggak sih dok? Dan di batas mana itu bisa dikatakan oke itu normal. Tapi kalau udah yang berlebihan banget itu yang seperti apa gitu dok? Oke. Ya pada intinya setiap orang kalau misalnya sakit kan pasti cemas juga ya gitu ya. Aduh ini bakal sembuh nggak ya gitu, atau aduh ini bakal lebih parah nggak ya gitu. Jadi itu sesuatu hal yang normal gitu ya. Tapi kalau misalnya terus menerus dirasakan sampai akhirnya karena saking cemasnya nggak mau makan misalnya, terus udah gitu sampai susah tidur. Nah mungkin itu rasa cemas yang terlalu berlebihan gitu ya. Jadi rasa cemas memang di dalam mungkin di dalam kadar tertentu itu sebenarnya baik juga gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak cemas terhadap penyakit, mungkin kita nggak akan minum obat misalnya, atau nggak akan misalnya makan dengan baik gitu, atau nggak akan istirahat dengan baik. Tapi kalau misalnya cemasnya terlalu berlebihan sampai mengganggu hal-hal yang memang sebenarnya seharusnya dilakukan, nah itu memang cemas yang berlebihan ya. Jadi memang kalau misalnya
kita dinyatakan positif nih terkena corona, yang penting dilakukan adalah tetap tenang. Ya, jadi kita bisa lihat nih dari faktanya bahwa ternyata banyak sekali pasien-pasien yang bisa mengalami kesembuhan nih, gitu. Asal kita mungkin tetap menjaga diri kita, makan teratur, istirahat teratur, kemudian juga mungkin kita bisa cek nih sekarang seperti apa ya, mungkin ya kalau nggak salah kan harus ada oximetri nih di rumah ya sekarang ya kalau untuk yang isolasi mandiri. Jadi dengan data-data yang memang objektif nih, kita lihat sendiri bahwa kondisi kita sebenarnya baik-baik saja gitu ya. Untuk oximetrinya ternyata masih 95% ke atas. Ternyata itu mungkin memang nggak ada hal yang harus terlalu dikhawatirkan. Nah, tapi kalau misalnya memang ternyata mungkin keadaannya sedikit di bawah itu, mungkin memang kita harus tetap menghubungi tenaga kesehatan yang terdekat sih. Oke, itu berarti memang hal-hal yang harus dilakukan ketika orang dinyatakan positif COVID-19. Salah satunya yang pertama adalah tenang gitu ya, karena kalau nggak tenang malah nanti nggak tahu harus ngapain gitu kan. Kalau nggak tenang akhirnya tadi seperti dokter sebut, padahal kita harus tetap mengonsumsi asupan yang bergizi, bervitamin dan lain sebagainya. Salah satunya adalah pikirannya harus tetap positif dan juga tenang. Kalau nggak bisa tenang ya nggak bisa, akhirnya imunitas itu terbentuk, akhirnya lama juga itu virusnya akan hilang gitu ya dok ya. Tapi kalau berbicara tentang ketakutan, tentang kepanikan, itu sebenarnya apa sih yang paling ditakuti ketika orang mungkin dinyatakan positif? Apakah selalu berujung pada kematian gitu yang selalu dipikirkan orang-orang gitu dok? Ya, memang sih secara umum pasti ada ketakutan itu ya, ketakutan kematian. Mungkin ketakutan juga akan sakitnya menjadi berat, sesak, kemudian juga akan menyusahkan orang yang terdekat gitu ya. Itu mungkin yang memang paling ditakutkan gitu. Jadi memang kalau misalnya ngelihat berita-berita ya, atau mungkin tahu dari teman-teman terdekat atau keluarga terdekat yang mengalami penyakit corona, memang mungkin ada yang sebelumnya ada penyakit tertentu gitu misalnya ya, jadi itu akan memperberat sakit yang diakibatkan oleh virus corona ini. Jadi memang kalau seperti itu ya kita tetap harus semangat sih, walaupun memang sakitnya berat, belum tentu itu akan memburuk sih. Jadi masih tetap bisa kita dengan penanganan yang ada, kita akan coba untuk supaya membaik kembali. Oke, penanganan medis nanti akan dilakukan oleh tenaga medis, penanganan psikologis ini juga dari diri kitanya juga gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, jangan panik kena corona. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Gabriela Tantular, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Cikarang. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Kalau tadi kita ngomongin tentang bagaimana kemudian gempuran entah itu dari media, omongan orang dan lain sebagainya, sebenarnya apakah pengaruh pikiran terhadap kesembuhan pasien COVID-19 ini penting dok? Ya, penting banget. Jadi kita punya ada yang namanya bidangnya psikoneuroimunologi ya. Jadi semua itu berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya psikisnya kita kurang baik, biasanya respon imun juga akan menurun gitu. Demikian juga kalau misalnya kita berpikir kalau misalnya kita lebih mungkin sehat, kita happy, respon imun kita akan baik gitu. Jadi memang seperti itu sih, ada memang hubungannya. Ada hubungannya gitu dok. Apalagi kalau untuk tadi di segmen sebelumnya dokter sempat menyebut gitu ya, ketakutan yang
berlebihan itu terjadi juga sama orang yang punya penyakit komorbid atau penyakit penyerta gitu. Nah, kalau akhirnya sudahlah ada penyakit komorbid atau penyerta, ditambah paniknya juga, ditambah panik, ketakutan, ini juga bisa berpengaruh ke pikiran dan akhirnya bisa memengaruhi proses recovery-nya juga ya dok ya? Sehingga akhirnya mungkin bisa berlangsung lebih lama gitu nggak sih dok? Ya, betul sekali. Jadi ketika kita stres ya, stresnya meningkat, hormon-hormon di dalam tubuh kita itu juga akan meningkat ya. Jadi yang seperti hormon-hormon yang memang menimbulkan respon tubuh kita akan seperti berdebar-debar, kemudian juga seperti kayak kita mau diserang nih ya, jadi seperti keringat dingin kayak gitu. Itu akan semakin meningkat hormon stresnya gitu. Nah makanya mungkin kalau ketika kita menghadapi sesuatu hal, pokoknya yang penting sebenarnya kita harus tenang dulu, assess dulu situasinya seperti apa yang memang kita bisa lakukan. Kemudian kalau misalnya memang kayaknya sih mungkin itu adalah sesuatu yang besar, jangan lupa bahwa kita punya orang-orang di sekitar kita, jangan ragu untuk minta bantuan. Nah itu ya, jangan ragu untuk minta bantuan seperti itu ya dok ya. Nah yang kemudian kita ngomongin bantuan dari orang lain yang terjadi sekarang adalah mungkin tidak terjadi di semua tempat atau di semua orang gitu dok. Ketika kita ngomongin selain dari sisi internal seseorang dari kondisi psikologis dan medis, fisiologis dan psikologis dari seseorang mungkin karena ada penyakit komorbid atau tidak, kondisi psikologis juga berpengaruh. Ini ada faktor eksternal nih dok. Bagaimana kemudian stigma masyarakat terbentuk yang akhirnya membuat orang-orang yang dinyatakan positif COVID-19 ini mentalnya drop atau down gitu. Dan akhirnya banyak yang akhirnya mereka merasa dikucilkan. Seperti aib gitu, kalau orang akhirnya dinyatakan positif COVID-19 ini seperti aib, dikucilkan, dipojokkan. Kita lihat beberapa berita yang terjadi di Indonesia bagaimana kemudian ada yang rumahnya sampai dirantai sama warga seperti itu kan. Yang akhirnya membuat stigma masyarakat, oh orang-orang yang positif COVID-19 ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, stigma itu terbentuk dan akhirnya orang yang dinyatakan positif tidak hanya takut bisa sembuh atau tidak, tapi mereka juga akan takut bagaimana kemudian warga atau lingkungan sekitar ini menjudge mereka. Ini juga berpengaruh pada kondisi psikologis si pasien, dok. Ya, betul. Jadi mungkin pada saat awal-awal itu ada ketakutan ya, karena memang kan kita pada saat awal-awal itu nggak tahu nih secara persisnya gimana sih bisa menular gitu ya virus corona itu sendiri. Tapi kemudian seiring berjalan dengan waktu, memang lama-lama kan kita tahu secara pasti nih kira-kira kalau misalnya kita begini tidak akan menular. Kalau misalnya kita dengan batasnya mungkin sekedar misalnya taruh makanan di luar pintu aja misalnya, itu nggak akan menular kan lewat situ gitu. Jadi kalau misalnya nggak kontak langsung itu nggak akan menular. Nah jadi mungkin di situ sih memang kita perlu pengetahuan, jadi perlu terpapar dengan informasi-informasi tentang bagaimana sih caranya bisa menular ya. Jadi memang nggak perlu takut sih kalau misalnya memang kita kan kalau misalnya ada tetangga ya yang mungkin sakit seperti itu, ya kita kenapa sih nggak tolong gitu, kenapa sih nggak bisa misalnya untuk peduli dengan sama tetangga tersebut. Justru pada saat-saat dia kesusahan, mungkin kita bisa bantunya dengan misalnya dengan suplai makanan misalnya seperti itu. Nah karena kan yang namanya pandemi ini kita nggak tahu nih ya bisa terkena pada siapa saja gitu. Kalau mungkin hari ini tetangga, mungkin besok kita yang akan kena gitu loh. Jadi ya mungkin sebenarnya itu aja sih mungkin yang memang belum diketahui secara pasti pada awal-awalnya ya, informasi tentang bagaimana cara menularnya. Jadi memang itu ada ketakutan tersendiri karena takutnya kalau misalnya hanya ngelihat rumahnya aja bisa ketularan gitu loh. Padahal kan sebenarnya kan nggak begitu gitu. Oke, berarti ini apa ya, edukasi ke masyarakat, edukasi bagaimana kemudian mereka melihat kasus COVID-19 itu tidak semengerikan apa yang mereka kira gitu. Hanya kemudian lewat depan rumahnya bisa langsung tertular COVID-19, nggak gitu juga gitu ya. Kecuali ada kontak fisik atau droplet yang
tersebar di sekitar mereka itu baru ada kemungkinan mereka bisa terpapar COVID-19 gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, akan saya bacakan dok. Ini dari @sylvia765. Dok, teman kantor saya kemarin baru dinyatakan positif COVID-19. Terus dia itu nangis terus, kayak ketakutan banget padahal dia gejala ringan aja dan gak ada penyakit penyerta gitu. Nah, gimana ya dok cara nenangin teman saya ini gitu. Nah, ini dari Mbak Sylvia, ini kayaknya hampir terjadi di semua orang dok, bagaimana kemudian mereka dinyatakan positif, terus ada ketakutan, panik, bahkan kalau mungkin perempuan ini ya dia nangis terus gitu dan akhirnya juga pasti pengaruh ke pikiran juga. Gimana caranya komunikasi atau nenangin si orang tersebut dok? Ya, yang jelas memang kita perlu tetap komunikasi ya sama dia gitu loh, ya kan. Kalau misalnya jangan sampai kita misalnya mutusin komunikasi sama sekali karena memang dia pada saat ini memang butuh bantuan, butuh dukungan gitu ya. Walaupun mungkin kayaknya kita nggak bisa misalnya tepuk-tepuk gitu atau misalnya pegang tangannya, mungkin agak-agak susah ya kalau misalnya memang positif ya, karena memang kan dia sudah harus diisolasi ya. Nah, yang jelas mungkin kita coba berikan bantuan atau dukungan secara virtual ya. Kita ajak bicara, kemudian kita coba untuk paparkan fakta-fakta deh gitu ya. Apa sih yang mungkin bisa gejala-gejala yang muncul misalnya. Kalau misalnya memang gejala-gejalanya hanya ringan, mungkin tidak akan menjadi berat gitu. Terus udah gitu kita paparkan fakta lagi, misalnya ayo coba misalnya diukur tekanan darahnya, diraba suhunya, atau kemudian juga dilihat oksimetrinya mungkin ya. Nah, dengan tanda-tanda objektif seperti itu mungkin dia bisa diyakinkan sih sebenarnya bahwa kondisinya yang sekarang ini baik gitu loh, dan akan terus baik bila dia berpikir bahwa dia akan sembuh, dia akan membaik gitu. Seperti itu. Kalau misalnya memang dia berpikir bahwa ini akan tambah jelek, malah nggak pengen makan, malah jadinya akan memburuk gitu. Iya. Gitu. Betul. Iya. Padahal kalau kita pikirkan untuk bagaimana kemudian mengusir itu virus dari tubuh kita adalah salah satunya dengan mengonsumsi asupan yang baik gitu ya untuk meningkatkan imunitas. Tapi kalau akhirnya stres, nggak bisa makan, malah justru bahaya gitu ya dok ya. Malah akhirnya imunitasnya nggak terbentuk, jadi lama proses recovery atau sembuhnya gitu ya. Nah, yang penting juga adalah ketika mungkin stigma masyarakat yang begitu masif juga terpapar, tidak hanya terpapar virusnya tapi juga terpapar stigma di masyarakat, bagaimana kemudian dukungan keluarga ini menjadi sangat penting dok. Karena kita juga kadangkala ada juga keluarga yang akhirnya mereka seperti ya tidak begitu teredukasi dengan baik tentang COVID-19, akhirnya juga termakan stigma ketika ada anggota keluarga yang dinyatakan positif, ya mereka pun berlaku sama dengan masyarakat. Sebenarnya dukungan keluarga ini apa yang harus dilakukan dan seberapa besar dampaknya? Oke. Yang jelas dukungan keluarga itu sangat penting ya, karena kalau misalnya nggak keluarga kita sendiri, siapa lagi sih yang bisa dukung kita dengan benar-benar dekat gitu ya. Jadi kalau misalnya memang nih ada keluarga yang ternyata terkena nih, ya memang sekarang kan sudah harus isolasi mandiri ya, karena memang untuk di rumah sakit kan biasanya sudah gejala sedang berat ya. Jadi memang kita coba berikan dukungan dengan memberikan suatu ruangan yang memang khusus buat dia. Terus udah gitu coba supply untuk makanannya, supply ngobrol-ngobrolnya juga gitu ya. Bercanda-bercandain jangan lupa gitu kan. Jadi biar dia juga ngerasa bahwa walaupun nih misalnya saya sedang mengalami isolasi nih, nggak boleh kontak, tapi toh nggak sama sekali putus sama dunia luar, karena kan ada keluarga yang mendampingi gitu, ada keluarga yang selalu merawat gitu ya. Jadi yang namanya keluarga itu memang penting sekali sih. Kalau nggak keluarga memang siapa lagi sih. Oke dok ya, karena kita juga pasti butuh dukungan keluarga karena mereka adalah ring satunya kita gitu ya. Kalau bukan keluarga yang mensupport siapa lagi? Karena memang sehebat apapun dosis medis yang diberikan, tapi kalau pikirannya terkungkung dan akhirnya stres, ini juga bisa memperlambat, bahkan mungkin agak susah sembuhnya gitu ya. Jadi memang ini dari sisi fisiologis, medisnya juga iya, dari psikologisnya juga iya, dan salah satunya ada dari keluarga gitu. Nah, kalau kita juga bisa melihat data, yaitu tadi sudah disebutkan di awal, jumlah kasus sembuh itu jauh lebih banyak dari
daripada kasus kematian gitu ya. Dan kita juga harus mengerti kasus kematian juga terjadi rata-rata ini karena ada penyakit komorbid. Bukan berarti yang punya penyakit komorbid ini tidak bisa sembuh, pasti masih ada jalan dan juga harapan ya dok ya. Salah satunya adalah mungkin kita bisa merasa bahagia dan tenang gitu ya, supaya kita juga bisa ya mencari solusi terbaik ketika dinyatakan positif COVID-19. Nah nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas gimana sih caranya supaya kita bisa tetap tenang dan bahagia atau gembira gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, jangan panik kena corona, bersama dengan Dr. Gabriela Tantular, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Cikarang. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin kita bisa lakukan ketika orang terpapar COVID-19, dok. Yaitu adalah bagaimana cara mereka menciptakan suasana hati, betul ya dok ya? Bagaimana kemudian mereka bisa meng-create happiness, meng-create joy yang bisa menjadi penawar dari tubuh untuk membentuk yang namanya imunitas. Dan untuk membentuk atau menciptakan rasa bahagia terkadang itu tidak mudah. Nah mungkin yang bisa kita lakukan ketika masa pandemi untuk bisa merasa bahagia adalah kita coba cek satu-satu dok. Yang pertama olahraga. Olahraga ternyata bisa buat orang gembira, bahagia ya dok ya. Kenapa ini bisa olahraga bisa bikin bahagia? Pokoknya olahraga bikin capek atau gimana nih dok? Ya, dengan olahraga ya kita kan menggerakkan tubuh kita gitu ya. Nah ketika kita menggerakkan tubuh kita ada hormon-hormon yang keluar nih di otak, namanya endorfin. Ya, nah endorfin inilah yang menimbulkan rasa bahagia, rasa nyaman di dalam otak kita, sehingga kita merasa bahwa tubuh kita tuh fit, gitu, sehat, gitu. Jadi memang dengan berolahraga itu akan sangat baik gitu untuk kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita juga. Wah, jadi dua-duanya dapat ya, fisik dan mental dapat nih sehatnya dengan berolahraga ya. Oke, yang kedua dok, konsumsi makanan sehat. Nah ini juga penting di masa pandemi, bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan imunitas dari asupan gizi yang baik. Ternyata dari konsumsi makanan yang sehat pun ini bisa membuat bahagia. Apakah sama dengan halnya olahraga tadi yang bisa menimbulkan namanya hormon serotonin, endorfin, dopamin, seperti itu dok? Ya, betul. Jadi memang ada istilahnya tuh, you are what you eat gitu kan. Jadi memang apa yang kita makan itu benar-benar bisa menggambarkan apa dalam diri kita gitu ya. Nah, kalau misalnya dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau kita sekarang diet sehat berimbang gitu ya. Jadi memang itu variatif banget ya. Karena memang tergantung kondisi fisik kita, kemudian umur kita juga gitu. Tapi secara umum sih yang jelas memang di dalam setiap apa yang kita makan tuh yang namanya karbohidrat, lemak, protein itu harus ada dalam komposisi yang seimbang gitu. Nah, kalau misalnya memang mau diet nih misalnya, mungkin lebih banyak proteinnya, karbohidrat sama lemak mungkin agak-agak disimpan dikit gitu ya. Puasa dulu ya. Kalau misalnya ya mungkin disimpan atau disumbangkan dulu. Mungkin seperti itu. Jadi memang pasti kalau yang namanya diet yang sehat, yang seimbang itu pasti akan sangat berpengaruh sama kondisi fisik kita sih. Betul, apalagi di masa pandemi gitu ya dok ya, ketika banyak di rumah WFH, stay at home, akhirnya nggak bisa kemana-mana, akhirnya mesen itu makanan lewat online semuanya junk food. Waduh ini nggak baik juga ya, bisa jadi junk mentality juga, ini nggak bagus, bahaya ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok, istirahat yang cukup. Nah ini juga penting ya dok ya, bagaimana kemudian kalau kita sekarang WFH lagi masa pandemi, kayaknya bukan jam 9 sampai jam 5 sore lagi, mungkin hampir 24 jam malah sehari, akhirnya istirahatnya jadi agak kacau balau nih jadwal istirahatnya. Istirahat yang cukup penting dok? Ya.
Ya, betul banget. Jadi ketika kita istirahat yang cukup ya, otak kita tuh diberi kesempatan untuk istirahat. Kemudian juga pada saat tidur yang cukup itu hormon-hormon yang ada itu akan juga lebih diproduksi dengan baik ya, jadi diproduksi dalam jumlah yang cukup dan yang seimbang gitu. Nah, makanya memang walaupun nih WFH saya tahu nih pasti bakal agak kacau nih jadwalnya, tapi badan kita itu nggak boleh kacau nih jadwalnya. Walaupun memang mungkin pikirannya mungkin untuk misalnya target ini kan misalnya jadinya agak berbeda nih gitu. Tapi tetap yang namanya badan itu harus benar-benar punya jadwal sendiri gitu. Jangan malam jadi siang, siang jadi malam ya gitu. Jadi memang tetap kalau misalnya kita tidur malam itu jauh lebih bagus tuh kualitasnya dibandingkan ketika tidurnya pada saat siang hari gitu. Jadi memang harus diusahakan tetap jumlah tidurnya juga jamnya cukup, kemudian waktunya juga tepat. Oke, ya berarti istirahat juga ini memegang peranan sangat penting gitu ya untuk menjaga kesehatan tubuh dan untuk membuat kita bahagia. Selanjutnya dok, nah ini juga yang penting dan mungkin agak susah dilakukan ya, mudah diucapkan, susah dilakukan. Bersyukur dan berpikir positif. Ini bisa membuat kita bahagia, gimana nih dok? Ya, betul banget. Jadi memang PR-nya nih kayaknya ya setiap hari ini kita harus tetap cari 1 atau 2 hal minimal yang bisa membuat kita bersyukur akan hidup ini gitu ya. Jadi dengan adanya hal-hal tersebut dalam hidup kita, maka kita akan punya semangat nih untuk bisa menjalani hari demi hari nih gitu. Ya memang kan memang situasinya tuh nggak jelas nih kapan berakhirnya, kapan mungkin kita bisa lepas masker nih misalnya kan gitu ya. Tapi memang kalau misalnya kita terus fokus sama hal-hal itu, kita nggak bisa menikmati hidup apa yang kita alami dan kita jalani sekarang gitu. Anggap aja bahwa ini adalah suatu periode atau suatu variasi di dalam hidup kita gitu loh ya. Jadi memang yang namanya pikiran positif itu penting banget. Oke, anggap aja kita belum bisa liburan, belum bisa kemana-mana, nabung nanti liburannya lebih jauh lagi kalau pandemi udah usai gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Gabriela hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus dok untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Omni Hospital Cikarang. Terima kasih Dr. Gabriela, selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.